Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang dimana untuk memenuhi tugas dari mid semester akuntansi perpajakan. Dosen pengampunya yaitu Pak Syamsuddin SPD MAK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayu dengan NIM 10573111520 dari kelas AK20E, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya, soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi pajak. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, untuk selanjutnya, soal yang kedua yaitu pada tanggal 10 Juni 2020, PT Karya Abadi menjual secara kredit 50 unit barang kepada PT Paramulia dengan harga per unit 10 juta rupiah, belum termasuk pajak. Harga pokok per unit barang tersebut adalah 9 juta rupiah. Buatlah jurnal yang dibuat PT Karya Abadi dan PT Paramulia jika PT Karya Abadi sudah PKP dan PT Paramulia non PKP. PT Karya Abadi dalam mencatat persediaan menggunakan metode faktual. Baik, jadi sebelumnya kita harus mencari DPP-nya. Jadi DPP-nya itu 50, karena dia 50 unit, sedangkan harga per unitnya itu 10 juta. Jadi kita kalikan dengan 10 juta. Kemudian untuk PPN-nya sebesar 11%. Ini merupakan ketentuan dari pemerintah, 11%, kemudian kita kalikan dengan 500 juta. Jadi sebesar 55 juta. Kemudian jadi untuk jurnal yang tercatat untuk PT Karya Abadi yang statusnya PKP adalah piutang dagang. Piutang dagang pada PPN keluaran pada penjualan. Piutang dagang, jadi PPN keluarannya itu ini sebesar 55 juta, kemudian untuk penjualannya sebesar 500 juta. Jadi piutang dagangnya yaitu 500 juta dijumlahkan dengan 55 juta, yaitu sebesar 555 juta. Kemudian karena metode perpetual, maka kita cari HPP-nya. Jadi HPP pada persediaan HPP-nya yaitu 450 juta karena 50 unit 50 dikalikan dengan 9 juta yaitu sebesar 450 juta. Persediaannya sama, 450 juta. Kemudian jurnal yang tercatat untuk PT Paramulia yaitu
yang statusnya non PKP adalah persediaan barang dagang pada utang dagang karena dibeli secara kredit. Jadi di sini dia sebesar 555 juta. Utang dagangnya sama sebesar 555 juta. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020 PT Bagus menyewa mesin fotokopi dari PT Swadaya dengan harga sewa per tahun sebesar 220 juta rupiah selama 2 tahun. Harga sewa belum termasuk pajak. Pembayaran dilakukan saat tanda tangan kontrak. Buatlah jurnal untuk PT Bagus dan PT Swadaya apabila PT Bagus PKP dan PT Swadaya statusnya non PKP. Oke, sebelumnya kita cari untuk nilai untuk DPP-nya yaitu dikali dengan 20 juta sebesar 40 juta. Kemudian untuk PPH %, dikalikan dengan 40 juta sebesar 800.000 rupiah. Kemudian PPN-nya 11%. PPN-nya 11% dikalikan dengan 40 juta itu sebesar 4.400.000. Dan kita buat jurnalnya untuk PT Bagus yaitu jurnal untuk PT Bagus yang statusnya PKP karena dia merupakan penyewa, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka kemudian PPN masukan pada PPH 23 pada kas. Jadi sewa dibayar di muka sebesar 40 juta maksud saya 40 juta. Kemudian PPN masukan sebesar 4.400.000, kemudian PPH 23 itu sebesar 800.000. Dewi ada di situ. Jadi kasnya adalah 40 juta. Dewi. Kemudian ditambahkan dengan 40.400.000, kemudian dikurangkan dengan 800.000, maka hasilnya adalah 43.600.000. Jadi itulah hasil kasnya. Kemudian jurnal untuk PT Swadaya video yang statusnya non PKP, jurnalnya adalah kas pada PPH pasal 23 pada pendapatan sewa. Jadi kasnya ini sebesar 43.600.000. Kemudian untuk PPH pasal 23 yaitu sebesar ini 800.000. Jadi untuk pendapatan sewanya kita jumlahkan dengan 800.000.
Jadi maka pendapatan sewanya adalah sebesar 44.400.000. Jadi mungkin itulah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.